Oke. Udah coach. Ya, Ya, selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di New ACC Co-Learning Komi Alumni ya. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Hari malam ini kita ada sesi keempat dari Komi Alumni Co-Learning ya. Kita akan coba mendengarkan dua part malam ini. Satu part nanti Coach Morgan bisa cerita tentang pengalamannya terakhir ya menjadi orang di antara grup-grup kita yang paling update untuk ujiannya nanti bisa cerita dan semua seluk beluknya di dalamnya yang menarik ya Coach Morgan silakan. Nah nanti bagian akhir kalau masih ada waktu kita juga bisa gunakan waktunya untuk ada satu materi kecil nanti kita bisa diskusikan yang lebih banyak masuk ke dalam soal ya. Gitu ya teman-teman. Oke kah sebelum dimulai? Ada yang mau ya. disampaikan lagi Saya cukup izin ya? Ya, silakan. Eh, mau izin tanya Coach Morgan. ya, Eh, jadi saya lagi mencoba nge-review ICF Code of Ethics sama Code of Conduct. Kompetensi sih ya. ya. Itu kan Mm-mm. ada detailnya tuh dengan detail-detailnya gitu ya. Hmm, Pertanyaan saya, seberapa penting sih kita untuk mungkin mengingat eh, isinya dengan, maksudnya mengingat tuh kayak memorize gitu ya. hmm, Isi kedua apa sih bahasanya, bukan hukum sih, maksudnya kayak kayak Alkitab, bukan kayak kitab penting gitu ya, itu kan dua hal hmm, yang mesti kita master gitu. Nah, hmm, masterinya apa nih, mungkin pertanyaannya gitu sih Coach Morgan. Masterinya hmm, dalam arti uh, diingat, tentunya apa pengertian ya. Tapi kalau pengertian tanpa ngingat kan susah juga ya Coach. Misalnya ada dua approach di hmm, sana gitu kan. hmm, hmm, Misalnya saya ngebayangin mana mata saya lagi kicap lagi cuma sebelah, jadi mau baca setengah mati, makanya saya nanya. Makanya saya nanya, ini approach-nya yang mana? Approach-nya musuh memorize atau understanding gitu. Emphasize itu mana yang lebih emphasize ya gitu kan, gitu. Paham memorisnya gitu. Itu sih pertanyaan lebih tepat coach. Thank you. hmm. Oke, Ya. oke, Kak Yanto. Ini Kak Harbas gimana? Mau aku mulai saja ya? Silakan, silakan, langsung sikat. Ya. Iya. Oke. Ya, jadi satu yang mau bahas sih, uh, Coach Yanto di sesi ini. Nice. Jadi waktu itu kan saya memang bawa in sharing sessionnya 2 minggu lalu ya. Hmm. Itu memang kan 2 hari sebelum saya ujian ACC. Nah, saya mau disclaimer dulu nih. Yang saya bawain, ya thank you Coach Arbas itu acknowledgement-nya tadi bahwa materinya advance gitu katanya ya. Tapi in my case teman-teman ternyata waktu saya ujian itu yang scenario base seperti yang saya coba latihan itu sangat sedikit sekali yang keluar. Nah, saya nggak tahu nih apakah pengalaman eh yang ikut ACC sebelum saya tuh sama atau enggak. Tapi in my case, dari 60 soal mungkin yang seperti contoh materi yang saya bawakan gitu 2 minggu lalu paling hanya 10%. Ya gitu. Nah, benar Coach Yanto, itu penting banget dua hal itu. Core kompetensi sama code of ethics. Karena saya bisa bilang banyak teori keluar. Itu. Jadi saya sendiri kaget gitu waktu melihat soalnya. Jadi soalnya nggak panjang-panjang kan waktu itu saya kasih tips saya kan dibaca 2 kali soalnya gitu terus di highlight kelinci-kelincinya nggak sepanjang itu soalnya pendek-pendek karena sebenarnya dasarnya dari teori. Jadi kalau aku langsung jawab pertanyaan Coach Yanto gitu ya pemahaman atau penghafalan gitulah ya dua-duanya Coach Yanto. Soalnya gini em, yang ditanya itu bukan definisi. Contoh misalkan gini. Pertanyaannya bukan begini, apa definisi dari embodies coaching mindset? Itu kan kompetensi nomor 2 ya. Nggak begitu pertanyaannya. Tapi Hmm. pertanyaannya kayak gini, mana
mana dari empat action coach di bawah ini yang most reflecting kompetensi embodies coaching mindset. Nah, jadi bisa aja empat-empatnya memang action seorang coach yang memang yang terjadi dalam coaching conversation. Tapi kalau kita tidak hafal atau tidak paham delapan kompetensi mana yang mana dan contoh actionnya seperti apa, kita pasti nggak bisa jawab atau minimal kita tidak bisa melakukan yang sempat saya share tuh loh, mengeliminasi mana yang bukan dulu. Hmm, Nah, hmm, jadi seperti itu. Jadi jawabannya dua-duanya Coach Yanto karena kalau kita sudah hafal, harusnya nanti mungkin akan membantu waktu kita mengeliminasi pilihan hmm, jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi jadi soal-soal itu bukan definisi tapi another bilang apa ya? Another level setelah kita tahu dan kita paham teorinya. Waduh, PR banget ya coach. Ada, Aku mau kasih ada, aku mau kasih saran ke Yanto gini aja, iya, itu diupload aja ke aku nggak tahu lah mungkin ChatGPT ya file PDF-nya suruh dia bacain jadi kayak audio. hmm, Mm-mm. that's a Jadi good nggak usah idea dibaca itu. jadi didengar aja. Terus mungkin sebelum tidur didengerin setengah jam sampai ketiduran. Nah jadi kayak gitu teman-teman soalnya saya juga agak surprise. Hmm, ada Jadi ini nggak coach? ya ada Sorry, apa saya silakan. ada tips nggak mungkin bagaimana kita mencoba memorize? Kalau memorize kan kita punya cara masing-masing ya untuk mengingatnya. Hmm. Tapi Hmm. mungkin ada nggak kayak saya udah lama banget kita nggak main memorization tuh udah zaman sekolah dulu kan coach. Kalau sekarang zaman kita kan mana ada nginget-nginget, adanya kan high level semua gitu kan. Iya. Nah ini ada dalam hal ini mungkin ada tips atau trik yang bisa menjembatani keduanya Hmm. lebih cepat untuk kita belajar gitu. Kalau dari pengalaman saya sih jujur sebenarnya saya juga agak salah belajarnya. Karena kan Hmm, saya tuh melihat dua file core kompetensi sama code of ethics itu kan based on skenario yang ada di mock test kan. hmm, Jadi misalkan saya ada yang ragu, saya refer back ke situ gitu. Jadi dua bahan hmm, itu jadi kayak malah reference bukan buat saya, bukan menjadi kayak kitab utamanya. hmm. Tapi kalau ditanya sekarang, misalkan saya bisa turn back time, saya juga nggak suka hafal sih, Coach Yanto. Cuma itu memang mesti, at least kita harus tahu. Pertama, misalkan core kompetensi, itu kan ada 8, tapi setiap core kompetensi, misalkan nomor 2 embodies coaching mindset, itu ada definisinya apa. Ya, Habis itu ada butir-butirnya kan, 2.1 apa, betul. 2.2 sampai mungkin 2.8 gitu ya. Ya mau nggak mau Hmm, harus dibaca sih, biar kita tahu ini tuh, oh ini coaching mindset yang ini gitu. Nanti mungkin bedanya sama evoke awareness misalkan, itu apa. hmm. Ya kalau menurut saya mau nggak mau sih harus harus dibaca. Harus Em, dihafal dari coach tepatnya ya. Iya, karena kalau kita nggak intinya kita harus paham gitu loh. Ini tuh Hmm, apa sih embodies coaching mindset gitu. Dan termasuk butir-butirnya di dalamnya. Em, iya itu sih. Kak Yanto saya oke. tuh nggak punya tipsnya sih gimana ya cara menghafal yang lebih efektif atau lebih cepat gitu. Yang pasti PR aja mesti menghafal. Iya. Nah, terus saya juga mau share ini ke teman-teman. Jadi core kompetensi, core of ethics itu penting. Terus yang itu ya perbedaan antara coaching, mentoring, counseling, consulting itu juga keluar beberapa soal. Dan again pertanyaannya bukan yang mana definisi coaching gitu. Contoh pertanyaannya Hmm, gini nanti, mana di bawah ini topik yang paling cocok buat menjadi coaching topik? Nah, jadi mungkin aja ada 3 jawaban yang cocok buat coaching topik yang memang kita juga sering temui gitu kan. Tapi yang mana yang paling cocok buat menjadi topik coaching?
Nah, jadi kalau Waduh, kita, iya, jadi lagi-lagi kalau kita tidak tahu benar-benar itu counseling apa, atau misalkan mentoring itu apa gitu ya, mungkin nanti kita nggak bisa mungkin kita malah bingung gitu, kok kayak empat-empatnya bisa ya. Jadi kita nggak bisa melakukan eliminasi. Gitu. Hmm, Jadi tadi satu core of kompetensi, dua code of ethics, ketiga yang tadi perbedaan itu ya, eh practices. Nah, again karena saya nggak belajar benar-benar code of ethics, saya nggak tahu nih. Tapi yang butir-butir selanjutnya yang saya mau sebutin mungkin ada dalam code of ethics. Contohnya, eh hubungan segitiga antara sponsor, coach, dan klien itu juga keluar. Terus kuat. selanjutnya conflict of interest Hmm, itu kita juga harus ngerti. Again, pertanyaannya bukan definisi. Sama kayak tadi. Dari empat pernyataan di bawah ini, yang mana yang paling tinggi derajat conflict of interest-nya? Jadi empat-empatnya mungkin ada conflict of interest-nya gitu. Tapi yang mana yang paling? Jadi contohnya satu. Aku ini lupa-lupa ingat ya. Tapi misalkan pilihan jawabannya satu. Seorang pasangan suami istri minta kita mengcoaching mereka secara separately. Itu satu. Kedua, em, kita, kita mengcoaching eh, peer atau kolik kita di kantor yang ternyata kita jadi tahu bahwa dia itu competing with us for the same position untuk promosi. Dua-duanya conflict of interest kan? Tapi yang mana yang paling conflict of interest? Nah, yang dua lagi saya lupa. Tapi kira-kira kayak begitu. Jadi kalau kita nggak kuat. ngelotok banget apa itu conflict of interest, ya cap-cip-cup nanti jadinya. Hmm. Tuh kan? Terus ada lagi poin di mana confidentiality. Itu limitnya sampai di Confidentiality. mana? Heeh. Di situasi apa coach bisa break the confidentiality dengan klien? Hmm, Itu juga keluar. Nah, itu saya juga baru tahu salah-salah duanya dan saya nggak tahu masih ada contoh lain ya. Misalkan satu itu kalau kita tahu klien kita melanggar hukum, tapi sedang melanggar hukum ya, atau about to gitu misalkan. Tapi kalau udah kejadian in the past, misalkan dia tiba-tiba ngaku gitu, Coach Yanto, saya tuh 5 tahun lalu saya nyolong loh. hmm, Nah, itu ternyata kita nggak usah, itu kita simpan sebagai rahasia kita berdua. Tapi kalau kita tahu dia mau melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, itu kita bisa break confidentiality. Kedua, kalau misalkan kita tahu dia akan menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain, itu kita juga bisa break the confidentiality. Nah, tapi hmm. pertanyaannya bukan sampai di sana. Pertanyaannya adalah kalau misalkan kayak di contoh itu terjadi gitu ya, misalkan dalam suatu coaching conversation kliennya bilang dia kayaknya apa ya, kayak berasa dia nggak pengen hidup lagi gitu misalnya. Nah, Wow. apa yang coach harus lakukan? Satu, langsung Hmm, kontak emergency apa gitu. hmm, Kedua, report ke client's closest family member. Ketiga, apalagi hmm, gitu. Keempat, ya keempat mungkin paling obvious ya. Misalkan ada kayak, "Ya udah lanjutin aja coachingnya gitu. Itu coba di coaching masalah itu. hmm. Nah, nah kayak gitu jadi contoh kasusnya. Jadi ibaratnya sih lebih baik kita dalam mempersiapkan tuh lebih baik kita pelajari code of conduct sama Code code of of conduct code of ethics. kompetensi kompetensi sama kode etik ya maksudnya bikin ngelotok lah gitu kira Benar, gitu benar. coach Heeh. ya. Jadi kita belajarin rambu-rambunya itu dalam coaching intinya. Kalau Oke, saya tangkapnya gitu ya. Nah, masalahnya kan memang oke, waktu kita oke. di kelas satu a satu b itu kan kita memang belajar core kompetensi. Tapi kan Hmm, kita belajar core kompetensinya dalam rangka untuk menyelenggarakan sesi coaching yang proper. betul.
Jadi kortensi kita pakai untuk praktek gitu loh. Nah ini ternyata Hmm. pertanyaannya bukan tentang Hmm. praktek, tentang lu ngerti nggak gitu. Coaching itu batasannya sampai di mana yang melanggar etik, yang mana confidentiality itu limitnya sampai di mana, perbedaan dengan praktis yang lain itu seperti apa. Nah, tanya gitu, Ya, oke. gitu. Paham, Coach. Wah, Heeh. thank you so much itu sih. Itu sih benar-benar rambu yang terbesar yang saya terima so far nih, maksudnya. Iya. Karena itu kan menentukan bagaimana kita prepare for the test kan. Iya, Dan itu betul. saya rasa that's the best advice so far gitu, Coach. Thank you so much. Iya, sama-sama Kak Yanto. Saya juga sempat kaget sih waktu ini ngeliat soalnya gitu. Ya, Kok kayak gini? ya. Saya bisa tambahkan ya, my point of view ya, dengan pertanyaan yang unik ini sebenarnya. Eh, saya juga sama, Coach Janto. Karena faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari, maka kita tidak bisa menghafal seperti dulu lagi. Ya, Hmm. ya. Itu problem yang sama. Kayaknya sudah dihafal, lupa lagi, nggak kayak dulu. Kayak dulu saya bisa hafal deh gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya salah satu yang memberi ide itu di salah satu co-learning itu Coach Andre, beliau bilang gini, kalau saya sarankan gitu, mungkin bahasanya halus ya, mungkin nggak ngomong Hmm. sarankan kepada anda-anda yang sudah berumur, dia nggak ngomong gitu. Nah, saya sarankan gitu, atau anda-anda yang susah mengingat ya, kita mengerti lalu lewati saja, jangan overthink bahwa kita tidak mengingatnya. Nah, treatment saya Hmm. pakai semangat Coach Andre adalah saya mempersiapkannya pakai 3 cara, Coach Yanto. Secara umum ya, cara pertama belajar soal seperti yang lalu. Itu berguna juga, Hmm. ya kan? Ya, seperti Ya. yang kita yang lalu. Yang cara yang kedua, sebenarnya cara ketiga nih. Cara pertama adalah bahasa saya tuh active reading, Coach Yanto. Jadi kita membaca dokumen Code of Ethics sambil kita berusaha mengartikan pakai bahasa kita. Hmm. Itu Oke. itu bisa kita lakukan dengan baik kalau kita sudah melewati cara kedua. Kita mendengarkan video-video ICF yang dari ICF official ya. Karena saya punya channel YouTube ya. Kita dengerin aja. Dia tidak membaca kode etik itu apa per se, some part dia baca per se. A lot of part dia menceritakan konteks di sekitarnya. Hmm. Nah, maka cara saya yang kedua sebenarnya mendengarkan video. Saya bilang mendengarkan ya. Kadang-kadang kalau ada waktu Hmm. kita duduk di komputer, kita dengerin video itu sambil kita buka PDF-nya. Lebih enak itu, langsung kita baca yang dia maksud ya. Tapi Good idea. kalau mendengarkan yang saya lakukan adalah saya bisa sambil melakukan kegiatan lain, sambil nyetir dan seterusnya. Kita bisa lakukan kegiatan lain, tapi YouTube itu playlistnya kita run aja. Nah, berulang-ulang. Terpaksa kita melakukannya berulang-ulang, Coach Yanto. Supaya bukan memorize, supaya nempel kalau bahasa Coach Morgan. Lama-lama putaran pertama, playlist itu muter pertama. Ini ngomongin apa sih gitu. Putaran kedua, yang ini menarik juga. Putaran ketiga terus gitu. Akhirnya kita sampai sampai ini mah maksudnya ini nyambung sama ya itu. Kita jadi bisa begitu. Kita bisa lakukan analisa kita sendiri. Nah, jadi 3 hal itu saya lakukan secara bersamaan, Coach Yanto. Hmm. Membaca pakai active reading, kedua mendengarkan atau melihat rekaman YouTube, ICF, dan yang ketiga belajar soal. Belajar soal ini yang paling susah sebenarnya medianya. Karena belajar soal itu paling bagus menurut saya sih kalau kita learning gini, 2 arah ya. Tapi banyak juga video-video di YouTube yang mereka membahas soalnya juga. Nah, dari situ kita bisa enak tuh dengerin nih. Oh, orang lagi diskusi kita dengerin gitu. Jadi tiga-tiganya ini saya lakukan Coach Janto dengan porsi yang mirip ya. Karena betul kata Coach Morgan, kita tidak hanya belajar soal Oke. saja, yang mengerti konteks dia sebagai sebuah apa tadi bahasa Coach Morgan apa pakai contoh case ya, case study gitu. Karena soalnya nggak semuanya case study. Oke. Ya, Good, good suggestion, Coach. ya, Eh, Nanti saya coba ya. ya. Cari playlistnya dulu, bikin playlist tepatnya, bukan cari. Sudah dibuatkan oleh ICF Coach. Oh, sudah. Sudah. Oh, Jadi ICF itu punya
punya apa punya YouTube channel dan dia kumpulkan Mhm. itu code of ethics jadi satu playlist, terus apa kompetensi Hmm. jadi satu playlist. Nah, di dalam setiap kompetensi Mhm. itu dibahas dengan satu orang pewawancara dan satu orang yang menjawab gitu. Jadi dia ada dua Hmm. arah. Itu membantu banget menurut saya. No, I think saya bisa Hi, membayangkan, Precious. Welcome to the video series. Ya, saya bisa belajar lebih cepat dari situ kayaknya coach dibanding kayak mesti ya, ngafalin betul, kata per betul, kata. Ini betul. udah pusing ngebayangin. Ya, ya. Nah, nah, yang menurut saya juga sangat berguna itu adalah active reading. Active reading itu contohnya gini ya, saya contohin aja Gus ya. Nih, ini saya tidak menemukan dokumen yang proper ya, maaf loh. Jadi saya yang ada aja ya. Nih dokumennya gini. Ini Code of Ethics ya, Conflict of Interest ya. Eh, 3.1. Am aware of. Saya biasanya pakai highlighternya. Ya. Am aware of to discuss with all involved parties. Jadi saya giniin. Oh, all involved parties itu berarti semua ya, nggak cuman coachee, tapi ya gitu. Jadi terus gitu kita kita bahas sendiri aja. Nah, sambil lihat agreement. Oh, multiple agreement. Oh, terutama yang punya multiple agreement ya gitu. Gitu aja terus gini coach. Apa line by line by line ya seperti Coach Morgan ya. Kita kalau mau menghafalkan setengah mati, tapi kalau kita baca, kita pertama to get an idea, second gitu mulai 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 punya patternnya atau mulai memorize sedikit-sedikit, tidak memorize kata per kata. Karena benar seperti Coach Morgan sampaikan, dia tidak mengetes kita pengetahuannya per se, bukan apa itu coaching yang paling tepat definisi mana, nggak begitu dia pilihan-pilihannya itu nggak ada yang perfect, tapi dengan kata-kata yang mirip atau sebanding gitu. Partnership diganti apa, with client diganti apa kliennya, creative process, kreatifnya diganti apa, tapi yang mirip. Tapi in general itu eh, eh, pengertian itu yang sedang diuji gitu. Terus, and potential conflict for uh, agreement and relationship and the potential of for conflict of interest. Bahkan baru potensial pun kita mesti cek gitu. Kita tidak hanya melihat conflict of interest pada saat terjadi, tadi pada saat masih itu potensial loh gitu. Gitu. Ya secara gitu. Terus nomor dua, manage konflik. Oh, kalau udah terjadi kita mesti manage dong. Manage conflict of interest yang sudah terjadi dan potential conflict of interest with coaching client, sponsor, and self reflection. Dia pengennya kita self reflect gitu. Terus gitu. Terus baca satu-satu gitu. Nah, saya kadang-kadang yang kedua kalau nanti saya menyemangati di sendiri. Nanti yang saya baca nih round kedua ya, saya pakai warna yang berbeda. Habis itu saya temukan kata menarik lagi apa nih? Oh, coaching agreement. Nah, ini juga ngerinya dia, Coach Yanto. Makanya Coach Morgan merasa banyak definisi. Dia itu banyak menggunakan istilah-istilah di dalam soalnya. Nggak peduli kita ngerti istilah ini apa enggak. Coaching agreement sama coaching engagement apa bedanya? Dia nggak peduli dan dia pakai aja kata itu di dalam soal. Kita dianggap ngerti gitu. Nah, itu ya mau nggak mau kita masuk ke area ini. Ini baca satu-satu ya. Nah, di bagian belakang dari core competencies, ya apa, eh, ethics document, itu ada appendix ini, penting banget. Apa itu klien, Hmm. apa itu coaching, apa itu agreement, bedanya dengan coaching engagement apa. Karena pada saat soal dia akan cuma pakai yang di dalam yang itu aja. Dia nggak peduli kita ngerti apa enggak. Eh, we need to cancel the coaching agreement. Agreement yang mana? Puyeng kan kita kalau nggak pernah baca ini. Coaching agreement ada formal dokumen. Oh, agreement itu formal dokumen. The structure interaction. Oh, engagement itu structure interaction. Gitu. Establish nih, relationship establish gitu. Gitu. Jadi kalau coaching agreement dokumen, engagement itu mungkin kalau kita punya multi session, semua itu coaching engagement. Relationship itu kalau kita siapa sponsornya, siapa kliennya, siapa coachingnya,
gitu. Nah, namanya satu coaching relationship gitu. Nanti ada apa semacam HR-nya apa-apa, partisnya kan banyak ya yang kita terlibat. Kayak gitu loh. Jadi kita mesti baca ini satu-satu tuh. Confidentiality apa, conflict of interest itu artinya apa, bahkan equality itu baca satu-satu aja, coach. Ini ini mentor coach, karena dia pakai aja istilahnya, nggak peduli dia kita ngerti atau nggak mentor coach itu dipakai baik di jawaban ataupun di soal gitu. Good Sistemnya insight, Coach Harbas. ya begini. Jadi Good semua nih, insight. nah, ini kita baca aja. Pertama ya bingung, habis itu ya baca lagi gitu. Dua, tiga, empat kali baca active reading misalnya nih, external coach, group coaching, external coach apa coaching supervision dia pakai aja kita dianggap paham gitu. Gitu. Jadi Ya, mungkin make mm, sense juga ya, Coach. Maksudnya mm, kalau misalnya kita, bahkan mungkin itu yang pertama yang mesti kita baca dulu kali, kita ya, pahami dulu ya, sebelum kita masuk ke daftar apa di actual code of ethics-nya gitu. Karena mm, saya ngebayangin kalau misalnya kita masuk ke code of ethics tapi nggak ngerti definisinya, mm. garuk-garuk kepala terus kita bakalan nih. Iya betul, Tapi betul. kalau misalnya setelah kita baca definisinya gitu ya, mungkin ketika masuk baca tuh lebih lebih gampang relate mungkin gitu ya. Iya betul, betul. Tidak hanya relate, kita punya pengertian yang tepat gitu tentang apa istilah yang dia pakai di jawaban ataupun di soal. Ya, got it, got it. Thank you, Coach Arbas. Appreciate that a lot. Ya, terus habis And itu thank you, Coach Morgan, for the link. Thank ya, you. ya. Jadi memang kalau saya berusaha pakai ketiganya dan kalau saya punya misalnya 7 hari seminggu itu persiapan ya, saya coba browse di tiga ini supaya saya tetap ngerti pakai baca, saya tetap dapatkan konteksnya pakai dengarkan videonya, diskusi mereka, dan saya tetap belajar soal supaya nggak kaget lihat tipe soalnya, bahasanya, termsnya, mode-nya dari soalnya kita nggak kaget gitu. Terus tadi disebutkan juga tentang misalnya lebih spesifik ya, yang sering banget menjadi muncul di Code of Ethics itu adalah memang conflict of interest. Bahkan itu di, dibicarakan di satu khusus section nomor 3 ini. Ya. Juga di confidentiality itu di section nomor 2. Baca berulang-ulang aja kayak tadi misalnya ada coach, ada klien atau coachee, terus ada HR. HR-nya bilang saya nanti minta ya laporannya sejauh mana kita mesti report coba. Kan kayak gitu-gitu itu kan ya yang kita mesti mesti baca untuk bisa paham apa yang dimaksud. Dia memang sengaja menguji kepahaman kita pada boundaries. Boundaries apa mana yang boleh dan tidak dan boundaries mana yang coaching mana yang bukan. Karena habis lulus ACC kita akan bisa bilang I am ICF credentialed coach. Ya lu mesti paham lu mau ngapain. Lu mesti paham yang bagian orang lain. Nah, itu yang dia mau uji. Betul, Coach Morgan. Waktu kita belajar di level 1, kita belajar kompetensi untuk bisa melakukannya. Kalau sekarang dia uji aja, gitu ya. Kira-kira begitu. Moga-moga cukup memberi gambaran ya, Coach Yanto. Cara saya sih begitu ya, pakai 3 cara itu. Pertama, baca, pakai active reading. Lebih enak baca kalau ada temennya. Ya bikin Zoom aja baca bareng gitu. Terus nomor 2 apa dengerin video, browse saja ya di YouTube channelnya Asia. Nomor 3 itu soal mau nggak mau. Tentu Thank you, Coach. tentu tambah tambah ke belakang tambah susah ya soalnya. Misalnya ya SCC, PCC dan seterusnya ya pasti tambah susah. Tapi intinya sama ya. Makanya Ya, dulu waktu koloni yang sebelumnya itu semuanya ngumpul, semua bahas soal. Padahal di situ ada yang mau ICC, ada yang mau PCC, karena pada intinya yang dibahas itu bagaimana memahaminya gitu. Terutama yang eh, conflict of interest dan segala macam di dalamnya itu. Itu ya, moga-moga membantu Gus Yanto. banget, Coach. Ya, Thank you so much for the insights. ya. Thank you. Mungkin teman yang lain mau merespon atau menyampaikan kesulitannya dan pengalamannya, monggo.
Aku mau nanya sih ke Kak Morgan. Tadi Ya. kan ada soal yang hubungan segitiga antara Hmm. klien, sponsor, sama coach ya. Nah itu tipe soalnya yang kayak apa Kak? Masih ingat nggak? Tipe soalnya tadi yang kayak itu Kameta, yang tadi kayak Coach Sarbas bilang, Mm-mm, kayak apa? Misalkan ada 5 sesi coaching gitu ya, engagement. Nanti di mm-mm, tiba-tiba setelah sesi ketiga selesai, sponsornya kontak kita. Saya mm-mm. mau ini dong tahu gitu, apakah coachingnya itu progressing atau enggak. Jadi dia mau tahu gitu, yang dibicarakan apa intinya di dalam sesi Hmm, coaching kita dengan klien gitu kan. Nah, nanti itu ditanya gitu. Jadi coach itu harus ngapain untuk merespon itu gitu. Karena gimana pun juga kan itu memang adalah ya tadi ya Coach Harbas bilang ya itu adalah salah satu party yang terlibat di dalam coaching relationship gitu kan. Nah, gimana kita Oh. meresponnya itu. Nah, itu juga kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ya tadi ya ini berhubungan sama boundaries dan kemudian ada kaitannya dengan confidentiality. Hmm, berarti soalnya kayak situasional gitu ya. Maksudnya Iya. isu yang terjadi apa, situasionalnya bagaimana kita milihnya yang mana gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Oke. mm-mm, mm-mm. Cuma memang yang paling tricky menurut aku tuh ini nggak terbatas hanya pada soal yang hubungan segitiga itu ya, tapi semua Hmm. semua soal gitu ya. Yang ditanya yang mana yang paling most reflecting tentang apa gitu. Iya. Iya. Mana Ya. yang mana action coach di bawah ini yang paling mereflek kompetensi evoke awareness. Iya. Hmm, Ya, jadi dia dia sebenarnya kejamnya ya Kak Meta, mau kejam ya pakai arti nggak apa-apa ya kejam. ICF ya. Sorry ICF ya. Dia dia membuat jawaban yang tidak ada yang perfect, tapi tidak ada yang jelek banget juga. Tapi dia minta kita pilih yang paling. Nah kan ngeselin ya. Nah, cara dia menguji begitu memang. Akhirnya kita terpaksa bandingin kan. Hmm, kalau minimal skor lulusnya berapa sih Kak? Sama Coach Harbas? 460. 460. 460. Ya, Empat Oke. enam puluh itu aku hitung maksimum 20 salah, kurang Dari lebih. 60, dan 20 60. salah. Ya, Heeh, 2/3 lah. Oke. ya. Dan aku juga mau share, untung kita orang Indonesia. Karena kan Dikasih dapat, bonus. iya, Tambahan. Ya. beneran itu membantu banget sih. Kalau misalkan cuma beneran 39 menit untuk satu section, which is 30 soal. Wah, itu Hmm. kayak, nah, kan kita harus banding-bandingin kan. Iya. Itu dia. Oh, aku mau tambahin, karena waktu itu kan Coach Harbas bilang ya, bahwa waktu Coach Harbas ujian beberapa tahun lalu kan tuh memang ada apa, kita bisa Highlight ya. highlight gitu Hmm. ya, bisa flag gitu ya. Ya, ya. Masih sama, Masih sama ya. Oke. masih sama. Ya. Jadi nanti mungkin aku juga share deh sedikit. Ini nanti kurang lebih tuh struktur ujiannya adalah kan dibagi 60 soal, semua pilihan ganda, dibagi dua section, section satu sama section 2. Jadi section satu karena kita orang Indonesia ya setiap section tuh kurang lebih 60 menit teman-teman. 60 menitan. Habis itu ada break 10 menit, terus lanjut ke section kedua dengan alokasi waktu yang sama. Nah, tadi yang waktu aku bilang highlight itu jadi dalam jadi ini tampilannya interface-nya ya. Itu agak-agak kuno sih teman-teman. Bukan kayak udah website base yang kayak user interface-nya bagus gitu ya. Bener-bener agak lumayan agak kuno lah. Jadi misalkan muncul nih soal pertama Z gitu ya. Nanti di bawah itu ada next. Ada next itu. Jadi itu bisa soal kedua gitu kan. Terus nanti di atasnya itu ada kayak kita bisa highlight. Ada kayak shortcutnya gimana kita bisa highlight. Highlight tuh kayak distabiloin gitu. Kita bisa pilih warnanya juga. Sama satu lagi tuh kita bisa coret. Kayak strike through gitu.
Jadi ini membantu buat eliminasi gitu kan. Ah, ini coret nih, Hmm. udah pasti salah gitu ya, salah gitu kan. Terus kita mau highlight mungkin soalnya apa gitu atau kata-kata penting. Jadi kita jadi sequential gitu ya. Soal satu, dua, next tiga, empat. Nah, tapi ada juga di kanan atas itu kita bisa flag. Flag soal ini untuk di-review nantinya. Jadi either kalian belum bisa jawab atau masih ragu-ragu, di flag dulu aja. Nanti kan tuh 1 sampai 30 selesai. Habis itu nanti ada pilihan. Kita bisa lihat kayak satu halaman, kita bisa lihat summary dari yang kita udah kerjain. Nanti ada satu kolom dia tulis, misalkan soal-soal nomor satu completed, dua completed, bla 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 gitu. Kalau tiga mungkin unanswered gitu ya. Nah, terus ada flag-flagnya di kolom sebelahnya lagi. Nah, jadi kita bisa kalau kita pencet soal itu flagnya, kita langsung masuk ke soal tersebut. Nah, Berarti jadi bisa di skip dulu ya kalau masih mau mikir gitu terus balik lagi. betul, betul, bisa, bisa. Tapi gini, nanti kan kita udah submit nih yang section satu ya. Mm-mm. Nanti pas masuk section 2 kita nggak bisa balik ke section satu, intinya gitu. Itu dibagi 30 30 soal gitu ya, Kak. Ya. Ya. Section satu section 2. Hmm. Iya. Terus nanti ada 10 menit break. Oke. eh kita bisa ya ke toilet atau apa gitu minum ya. Cuma jangan lupa ya, itu timernya kan jalan otomatis tuh. Nanti begitu udah 10 menit ya, kalau kelewat ya dia mau langsung masuk ya ke section 2 Hmm. gitu. Itu. Oke. Coach, itu Kalau dari section satu sama section 2, Mm-mm. sorry. iya ya nggak apa-apa. Coach. Yang maksudnya, apakah itu section satu ethics, section 2 Oh enggak, Ya. campur-campur Coach Yanto. Enggak ada pokoknya. Nanti tauge-nya keluar kacang panjang itu bumbu kacang. Ya. saya mau Campur-campur, komentar, campur-campur. Ya. campur-campur. Ya. Komentar coach tadi tanya, kalau misalnya bisa skip nggak? Pasti bisa, coach. Kalau skip pertanyaan gampang, yang sesuatu ngejarnya. Kalau mau balik lagi Bisa, dampingin tuh. kurang lebih Nah, berarti itu yang alokasinya 2 menit teman-teman. Dua menit. Karena hmm, nanti ada timernya kok di atas. Ada timernya kalau nggak salah di kanan atas. Sama kita udah tahu nih, misalkan kita udah soal ke-14 gitu kan. Berarti masih ada 16 lagi. Ini timer di atas berapa ya? Oh, kalau masih 40-an menit, agak aman lah ya gitu kan. Tapi kita juga ingat kan, misalkan kalau tinggal masih ada setengah jalan, udah tinggal 30-an menit, terus masih ada soal yang kita ragu-ragu di depan tadi gitu kan. Nah, udah kita mungkin harus adjust Hmm. speednya gitu. Gitu sih. Tapi jadi buat jadi inget ujian dulu waktu kuliah Iya, pressure ya. banget. Kak Morgan kalau dari Aduh. apply SCC sampai dapat link tesnya itu berapa lama ya? Tahu persiapan kita belajarnya sih. oke, naik 10 kalender. Sebagai Jadi waktu kalender. itu aku tuh apply 28 Mei, Hmm. terus di email oleh ICF, linknya itu 8 Juni. Nah, begitu linknya dikirim, dia langsung kasih tahu link ini berarti berlaku dari 8 Juni sampai 8 Agustus. Oke. Mm-mm. Cuma waktu itu, Ini ada waktu belajar 2 mingguan lah ya, ya, waktu kurang itu siapa lebih. yang sempat bilang, mungkin Coach Harbas kali atau Pak Heru ya, saya lupa. Jadi kan link 60 harinya itu jangan jangan di take for granted teman-teman. Soalnya gini, kalau aku kan pilihnya memang di Pearson Test Center ya. Nah, masalah gini, itu Pearson Test Center tuh di Jakarta dan Jabodetabek itu banyak banget memang. Cuma mungkin yang kita mau pilih test centernya bisa bisa aja selama 2 bulan windownya itu tidak ada sama sekali slot ACC exam. Ada Mm-mm. lagi center yang lain mungkin jadwalnya bolong-bolong. Misalkan minggu ini cuma ada satu gitu. Habis itu minggu depan kosong, minggu depan cuma ada 2 slot gitu. Nah, jadi kalau kita milihnya udah di belakang gitu ya, berarti kan pilihan test centernya akan lebih terbatas, slot waktunya juga lebih terbatas. Slot waktu maksudnya harinya ya, yang ada slot ACC examnya, kayak gitu. Jadi saran saya begitu udah apply, berarti kan udah tahu pasti mau ujian ya, mulai belajar langsung. Kemudian nanti begitu linknya keluar, kita ukur
kita udah belajar sampai berapa persen, terus kita perlu waktu berapa lama lagi. Nah udah, misalkan let's say, oh 2 minggu lagi deh. Ya udahlah, berarti pilih kira-kira langsung pilih aja tanggalnya itu di tanggal ujiannya di berarti di minggu ketiga gitu loh sejak link itu dikirim. Hmm. Mm-mm. Gitu teman-teman. Kalau kata Coach Heru ya jangan ditunda-tunda gitu. Aku just sempat marahin. Udah ujian belum? Belum Pak. Tungguin apa Mempersiapkan katanya? hati dan mental dulu. Iya. Pasti kamu mau ini ya, sekali ujian langsung lulus ya. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Coach Jadi, Morgan, Coach Heru, kalau misalnya kita mau uh, gimana cara ngitung kapan kita mesti apply? Ya, tepat ini menanya gitu. hmm. Dan kita udah nentuin katakanlah saya mau ambil tes tanggal tanggal 15 Agustus gitu. Misalkan Hmm. gitu ya. Hmm. Saya nggak tahu bisa apa enggak sih. Nah, terus dari situ ngitung ke belakangnya gimana tuh, Coach? 15 Agustus mau ngambilnya. Ya, misalkan. Nah, terus kan saya nggak tahu ada proses apa aja yang Oh terjadi. ya. Nah, terus kapan kita mesti apply ke ICF-nya untuk tesnya? Paling lambat gitu kira-kira. Wah, 15 Agustus kalau menurut saya itu jangan sampai di ujung 60 hari. Berarti mungkin ya mungkin itu paling lambat eh, sebulan sebelum. Sebulan Hmm. sebelum berarti 15 Juli. Terus kita tambahin 10 hari, mundurin 10 hari untuk mereka kirimin link gitu ya. Berarti sekitar 5 Juli. 5 Coach Juli, Anto. oke. Heeh. Itu menurut saya paling lambat ya. Karena kalau kalau dengan timeline yang saya 15 Agustus itu kan jatuh di 30 hari setelah link dikirim. Hmm, Mm-mm. oke, Tapi kan berarti oke. Coach Yanto punya waktu ya 1,5 bulan. Eh, Ya, iya, untuk prepare. 1,5 bulan ya, harus cukup sih, 6 minggu. Mungkin lebih dari ya. cukup. Mm-mm. Makanya nyari shortcut, Coach. Gimana cara belajar yang paling cepat, paling gampang gitu kan? Gimana Coach Armas? Aku nggak punya jawabannya. Sama saya juga sedang mencarinya di forum ini. Ya, Gus Yanto, kalau kalau melakukannya di rumah sendiri, ya, yang Hmm. mandiri itu yang menggunakan komputer sendiri dan seterusnya, itu lebih fleksibel, Coach. Nah, Hmm. tapi kalau melakukannya di test center, otomatis bergantung pada kesediaan test center dan kota yang kita pilih ya. Kalau Jakarta banyak Hmm, banget, tapi kalau Bandung mungkin lebih terbatas, Surabaya lebih terbatas gitu. hmm, hmm, Tuh. hmm. Oke, oke. Ya. Ya, mungkin dari saya sementara cukup dulu ya. Jadi, kira-kira sebulan setengah lah paling lambat ya, Coach. Kita Hmm. mesti udah daftar gitu ya ke ICF ya. Ya. Iya, Atau mesti 2 bulan kah? Atau 1 bulan setengah cukup? 1 bulan setengah. eh 1 bulan setengah sih oke sih. Menurut saya Coach Yanto itu Oke ya. kalau 1 bulan setengah itu nanti jatuh ujiannya itu di pertengahan window-nya link itu Oke. kurang Ya, lebih. Ya. Heeh. kurang lebih. Hmm. Mm-mm. Sounds good. Artinya kalau bisa besok besok daftar, besok daftar gitu ya, Coach ya. Iya, semangat Coach Yanto. Ya, Dulu Kak belajarnya belum, Velia belajarnya tadi belum mau udah. tanya apa Kak Velia, silakan Kak. Ah, iya, eh, mungkin yang sedikit complicated tuh, maksudnya antara tiga ya, yang tadi ada koneksi antara klien, sponsor, sama coach gitu. Hmm. Bisa eh, ingat nggak ya, Coach Morgan untuk eh, kurang lebih soalnya seperti apa gitu, yang mirip-mirip kan empat itu. Maaf Ya, sebentar ya. tentang apa Bu Vere? Kerja Yang ini ya? yang kerjasama, maksudnya oh boleh nggak Oh. kasih tahu gitu kan, karena ada Mm-mm. sponsornya nanya gitu kan, jadi confidential ke sponsor itu sampai di mana gitu. Ini ada
antara tiga koneksi itu ya kan. Kita kan sama klien, tapi dia disponsorin gitu. Tapi sponsornya mau Mm-mm. tahu gitu. Itu Mm-mm. kurang lebih sih contohnya gitu soal seperti apa. Ada coach coach Morgan saya. Kita coba ya. Ya, nih kita coba ya. Nah, moga lancar nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Hmm. Sudah. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini yang soal nomor 3 kelihatan ya. Mm-mm. Hmm. After 2 months of a 6 month coaching engagement sih, mereka akan langsung pakai coaching engagement. Nggak peduli kita peduli tahu apa enggak. The client Mm-mm. begins missing appointment. Ya, dia isunya missing appointment. Terus and not following through agreed upon actions. What is the best tuh ya? Best ya. Approach Yes. for the coach to take. Kadang-kadang bukan best, kadang-kadang first, Hmm. Atau macam-macam next. nih. Mesti Mm-mm. dengerin itu, apalagi dia kata-katanya agak besar gitu ya. Yang mana coba? Terminate, ignore issue, refer to client to another person, another coach ya, atau explore with client whether not continue with the coaching. Model kayak gini nih. Mm-mm. Betul. Make your guess coba. Ini basisnya dokumen ethics, basisnya ada di confidentiality atau kalau enggak agreement ya, di part agreement dari dokumen ethics. Ada yang mau coba? Sama kan, after 2 months of 6 months, jadi di tengah-tengah dia. D Maunya Pak kan. D ya. Ada alasannya kenapa D, Kak Velia? Karena yang A itu kan terminate ya, the coaching Hmm. agreement Hmm. Ya, immediately gitu. Kata ya. immediately kayaknya kok ini. Kedua, ignore the issue ya kita nggak bisa ignore gitu Hmm. aja Hmm. karena udah pernah ada kejadian kan. Hmm. Eh, Refer to client to a college who may be a better fit ya kan belum tahu gitu 2 minggu Hmm. baru 2 bulan. Hmm. Jadi ini kalau nggak salah menurut saya ya explore lah Ya. lebih pas. Nggak tahu salah apa nggak. Ada rekan yang mau coba, Coach Janto atau Coach Meta, silakan. Aku juga mikirnya D sih, Coach Harbas. Karena Hmm. yang A itu kayaknya terlalu, Hmm. apa ya, kejam aja sih langsung terminate Hmm. kan. Hmm. Terus di ignore yang B itu juga kita nggak bisa ignore gitu ya. Yang D itu lebih ke client center aja sih. Hmm. Tuh. Ya. Kalau kita mau pakai strike through, benar tuh yang A kita bisa coret, B Mm-mm. kita bisa coret karena dua ini kan terlalu obvious ya untuk kita Mm-mm. pilih. Nah, C sama D kita mungkin bingung. Kita nanti bisa Bingung. kembali, Nah kita iya. bisa flag dan kita bisa kembali. Mm-mm. Ya. Mm, Tapi kalau di sini jawabannya betul yang D. Tapi mm, remember bahwa ini ada di dalam dokumen etik yang mesti baca satu-satu ya, bahwa baik coach ataupun coachee berhak memutus coaching relationship kapanpun dengan alasan apapun. mm. Itu unless kita membacanya, we never know that that clause is exist gitu. Hmm. Dan kalau kalau ini kan ICF ya US based ya, maksudnya saya akan sangat berbasis pada hukum ya.
written written agreement. Ya bagusnya sih hal seperti ini ditulis di agreementnya. Jadi agreementnya itu partisnya di dalamnya, coach, coach dan sponsor mesti aware, punya awareness bahwa ini bisa loh nanti di tengah-tengah nggak cocok. Hmm. Diatur nggak di agreementnya? Kalau diatur ya refer to agreement itu paling benar. Agreement akan ngomong kemana gitu ya. Makanya kalau ada refer to agreement itu kemungkinan itu yang paling benar pilihannya. Hmm. Kalau ini kan nggak ada refer to agreement ya udah best ya mungkin explore dulu aja, dicari tahu aja kenapa nih sampai berhenti, cocok nggak cocok kah. Walaupun coach itu juga bisa merefer seperti pilihan C ke orang lain. Kan coaching itu, coach sama coach itu kan eh, relationship ya, dia harus cocok ya. Kok ada saatnya itu nggak cocok juga. Ya kita bisa juga kalau diatur di agreement, dia bisa bisa pindah ke coach yang lain atau gimana gitu. Asal diatur di agreementnya. Dan secara Asia apa di coach of ethic itu dibutuhkan, apa dibolehkan. Nah itu Coach tadi, Harbas, yes. eh, mau bertanya, kalau misalnya pertanyaan pertama ini, boleh kita eh, mengacu kepada POV client center gitu, apapun bentuknya. Jadi kan dalam coaching-nya lebih kan fokus klien gitu. Jadi cari jawaban yang mendekati ke arah client center. Bisa Ya, nggak sih begitu? itu hak hak yang diuji ya. Tapi hak ICF juga untuk pilih mana menurut dia pilihan yang terbaik. Karena seperti kita bicarakan sebelumnya, tidak ada pilihan yang perfect, tapi juga tidak ada pilihan yang, nggak semua pilihan tuh kadang-kadang perfect gitu. Yang kita mau pasti ini enggak gitu. Dia tuh tipis-tipis itu yang ngeselinnya. Kalau berbasis itu nanti kita jadi Oh gitu. yang nggak, kan yang justru basisnya banyak dokumennya. Etik juga harus kita pegang, kompetensi kita pegang. Kalau tadi client center kan sebenarnya kompetensi coaching mindset ya. Betul, kita mesti dengerin tuh Mm-mm. di coaching mindset dia ngomong apa aja tentang mindset gitu. Gitu. Jadi susahnya juga di situ Coach Yanto. Ini jadinya gaduh-gaduh seperti kata Coach Morgan. Dia sudah nyampur itu, nggak kelihatan lagi mana yang udah dicampur-campur terserah dia aja. Kita mau masih telan aja itu, udah soalnya gitu. Pilih aja udah gitu. Jadinya gitu kondisinya. Tapi Ah, Kak Morgan, yang kemarin sempat dibahas di Zoom kita yang terakhir itu, yang lewat via chat GPT, itu mm, berapa persen yang keluar, Kak? Kalau yang kayak begitu ya, kalau dalam case aku sih kemarin paling 6 soal, 10%. Oh, Hmm. ya Iya, ampun. yang beneran scenario base gitu. Mm-mm. Heeh. Oke. Nah, ini juga contohnya Coach Hardbars menurut aku lebih ke scenario base. mm, Beneran kayak in real coaching mm, engagement gitu kan. mm, Mm-mm. Nah, nanti pertanyaan tuh lebih straightforward, lebih kayak tadi misalkan dia simple aja gitu, kayak ada case-nya. Contoh yang aku bilang, mana dari action coach di bawah ini yang mostly reflecting salah mm. satu kompetensi gitu misalkan. Ya. Active listening misalkan. Nah, udah ada pilihannya. Misalkan Nah ini apa kayak ya. active listening mungkin active listening mungkin lebih gampang lah ya. Tapi misalnya gini lah, yang ini apa evoke awareness gitu. Mm-mm. Gitu. Misalkan ini aku juga lupa lupa inget sih. Misalkan ada kayak challenge the assumption gitu kan. Terus ada lagi yang bawah misalnya yang kedua eh reflect on what the sorry rephrase what the client was saying. Nah, jadi kita harus bisa identify dulu action-action ini tuh mereflect kompetensi yang mana gitu kan. Nanti itu membantu kita untuk mengeliminasi yang kita strike through yang mana. Oh ini bukan, ini memang action coach, tapi ini bukan evoke awareness. Ini mah misalnya eh apa ya, active listening gitu. Nah itu. Tapi ntar kadang-kadang ada juga yang mirip gitu. Dua-duanya kayak evoke awareness nih. Tapi yang mana yang paling? Nah itu Ya. menentukan kadar. Nah Ya. kalau putir-putir yang tadi yang di dalam evoke awareness kita tidak baca, nah itu mungkin nanti kita jadi cap cip cup 50-50 lah jadinya kayak gitu. Kayak soal normal question 6 ini ya. What is the key difference?
between coaching and facilitation. Nah, dia Hmm. kayak Ya, kayak kayak knowledge itu yang dites gitu. mm-mm. Dan jawabannya ya tidak bukan clear itu seperti apa definisi coaching Kontras per se. banget. Iya, Mm-mm. kontrak enggak. Dia pakai bahasa-bahasa yang lain yang mirip-mirip gitu. Yang ngeselin tapi mereka dibayar untuk membuat soal-soal seperti ini dengan baik kan. Jadi ya sudahlah. Akibatnya kita ambil bersama-sama gitu. Ya. Ya. Mungkin kalau terlalu muda merasa nggak worth it kali Posadas saya bayar Betul, tesnya. betul, betul bisa jadi. Yang hampir $200 itu. Iya, betul, betul. Ya, dengan berbagai background. Jadi intinya memang ya perlu kalau kalau cara saya pandang Coach Meta sama seperti kita mandang ya kita pandang dari banyak sudut pandang aja. Padang sudut pandang yang kemarin diceritakan Coach Morgan itu satu sudut pandang. Kita Ya, analisa wordnya, kita analisa keywordnya ya. Kita juga bisa pakai sudut pandang yang lain. Oh, kemarin aku udah baca Code of Ethics ya, sudut pandang yang lain lagi. Oh, ini conflict of interest bukan ya, Code of Ethics, sudut pandang yang lain. Oh, ini confidentiality bukan ya, Code of Ethics lagi, sudut pandang yang lain. Loh, ini kayaknya kompetensi yang itu, sudut pandang yang lain lagi. Selama kita kadang-kadang bingung sih pakai banyak sudut pandang, tapi lama-lama kita minimal punya banyak ide gitu untuk men-strike through dan memilih gitu. Ujungnya jadi begitu, Coach Meta. Ini membuat bingung apa malah bikin ini ya. Pokoknya kira-kira seperti itu yang akan kita hadapi. Lagi meresapi Coach Ya, Harbas. ya, 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 ya. Iya, terima kasih. Ya, tapi aku rasa sih mendingan merasa overwhelmed di sesi ini. iya betul. Uh-uh. Karena memang tujuan waktu saya juga mock test atau segala macam itu ya, kayak saya bilang ke Coach Heru gitu, kok belum ambil ujiannya gitu kan ya. Saya bilang mau mempersiapkan dulu, aku bilang bukan untuk mencapai nilai tertinggi, aku bilang supaya Hmm, aku tuh pas di depan screen nggak off guard, nggak caught off guard aja gitu loh. hmm, Kayak loh kok begini gitu. hmm. Nah gitu. Jadi makanya menurut aku nggak apa-apa mendingan kita overwhelm di sesi ini. Ya nanti kan teman-teman mungkin bisa punya beberapa pointer lah ya. Yang mungkin pointernya beda antara misal Meta sama Kak Yanto gitu atau Bu Velia. Tapi yang penting kita tuh jadi eh eh, menurut aku gini mendingan overthink di sini sih Mm. Hmm, hmm. daripada overwhelm nanti di depan komputernya gitu. Itu sih. Jadi tapi menurut aku gini lah jangan jangan terlalu disepelein juga maksudnya. Hmm. Heeh. Karena ini beneran karena juga ada beberapa teman nanya sama aku gini, cukup nggak sih dengan materi yang kita dikasih sama Coach Hero sama Coach Wita di 1A 1B? Aku langsung bilang nggak cukup. Seperti tadi aku bilang itu sebenarnya untuk membuat kita tuh melakukan praktek coaching Ya, yang benar gitu. Jadi ini kayak kan kita selalu bilang di preambulnya gitu ya, Pak, kalau buat recording kan. Saya itu mau declare, saya itu coach under ICF, ada standard of ethics. Nah, sekarang standard of ethicsnya diuji. dijembrengin gitu. Lu ngerti nggak yang tadi mungkin Coach Sarbas bilang Ya. maksudnya ya nanti begitu udah ACC kan ya kamu bilang ini under standard of ethicsnya ICF. Hmm. Sebenarnya tahu nggak kalau saya tanya balik apa aja standard of ethicsnya ICF gitu kan? Nah itu kurang lebih itulah teman-teman Ya. seperti itu. Hmm. Coach, mungkin saya tanya ya, kadang-kadang kan ini misalkan di sini overwhelmed tadi Kak Morgan bilang ya itu oke kita belajar. Mm-mm. Boleh nggak diceritain sedikit suasananya? Karena Oh, ah, itu kan begitu kita lihat layar kan kan seperti ujian TOEFL aja atau IELTS hmm, gitu kan, klik 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 yang tadi udah diceritakan Kak Morgan. Thank you. mm-mm. Tapi eh, kadang-kadang atau sendiri atau gimana, kadang-kadang Oh, suasana juga bikin grogi kan, nambah grogi. oke. Nah tapi kalau suasana ini kan tergantung test center ya. Kalau Ya. aku tuh ambilnya yang di Kuningan Setiabudi namanya Asabah Innotech something gitu ya. Mhm. Itu dekat Setiabudi One. Nah itu sih
Jadi nanti tuh di depannya ada reception, ada adminnya. Nanti kita kayak dikonfirmasi lah, dimintain ID, konfirmasi kita harus tanda tangan sesuatu, terus masuk jam berapa gitu ya. Nanti dia clock in gitu di sistemnya. Oke, nanti waktu itu aku tiba tuh kayak mungkin 15 menit sebelum jadwal jam ujianku. Jadi aku ambil 13.30, 13.15 aku udah di depan admin booth. Dia bilang setelah selesai, Bapak tunggu ya, nanti nanti mendekati jamnya, nanti saya kasih kunci loker untuk taruh barang. Terus nanti dia kasih tahu, pokoknya itu semua handphone, jam tangan dilepas semua, gitu ya. Nanti, oke, nanti taruh di locker. Nanti sebelum masuk ke ruangan, dia kasih, kalau aku tuh udah jadi ya kita buat tatakan gitu ya, tapi dia udah lapang. Jadi itu bisa bisa boleh bisa dihapus lagi. Jadi kasih alat. Jadi ada tuh di depan pintunya center ada enam workstation lah ya. Eh, jadi kita masuk ada kanan sama kiri. Jadi kanan ada tiga menghadap ke dinding, kiri ada tiga menghadap ke dinding. Dan itu waktu masuk udah oh, orang saya mungkin kemungkinan bukan isi. Nah, waktu kita tes gua banyak macam-macam tes yang difasilitasi sama Pearson. ICF itu cuma salah satunya. Tapi ruangannya sangat tenang, sangat hening. Terus di mejanya itu kita dikasih ini kayak headset kalau kita mau pakai. Jadi benar-benar jadi kedap suara, nggak terganggu orang keluar masuk, orang mungkin nggak tahu ya apa main-mainin bolpennya gitu di meja gitu ya atau berisik gitu kan. Ya udah. Jadi seperti itu sih kurang lebih suasananya Bu Velia. Thank you. Betul sih. Mm-mm. Memberikan Nah, gambaran. nah terus tadi break aku udah info ya. Jadi kita bisa ke toilet, bisa minum juga. Tapi jangan lupa 10 menitnya akan otomatis mulai. Jadi nggak menunggu kita klik gitu. Saya udah selesai break, nggak. Yang ada kalau kita breaknya lebih cepat, kita bisa lebih cepat breaknya. Langsung mulai section kedua. Tapi kalau timernya habis, otomatis masuk ke section kedua. Nah, setelah selesai dua section tersebut, nanti kita tinggal keluar. Dan admin tersebut nanti kita tanda tangan lagi bahwa kita udah selesai. Nanti dia langsung printin hasilnya dengan kop surat ICF. Jadi nama kita siapa, registration ID, tanggal berapa yang diambil, ICF, ACC exam. Terus nanti dia ada tulisannya passing score berapa, skor kita berapa, terus bawahnya tulisannya pass atau not pass. Udah seperti itu. Ya, thank you Bang. Punya Iya, gambaran. ya, Makasih. ya. Sama-sama Bu Bisa Velia. dengar lagu nggak, Coach? Hah? Nggak bisa, Janto. Jadi headsetnya itu nggak ada suaranya. Terus kita kan nggak boleh bawa handphone. Kalau pengalaman saya mah dikasih apa kayak earbud gitu loh yang buat penutup telinga Oh, biar biar nggak dengar orang lain Oh, itu. Bukan dapat iya, headset iya, proper gitu enggak ya. iya, iya. Beda-beda kayaknya ya. Beda-beda Wah, ya, ya. Starbucks ya, tiap-tiap center kayaknya. Heeh. kalau kita biasa dengar musik under stress, ini nggak ada musik malah malah stres jentak. Kalau gitu headsetnya jangan dipakai, Coach Yanto. Iya. Hmm, Heeh. cuman Jadi musik masih benar-benar musik berasa. musik sih. Iya, sayangnya tidak bisa. Iya, saya nggak bisa. Wah, mesti latihan itu. Iya. Ya, itu tadi ya. Latihan. Aduh. Moga-moga membantu ya teman-teman. Nanti juga beberapa yang kita notice dari awal, ya beberapa part sudah dibicarakan juga ya di record yang lalu, some part juga tidak dibicara. Ada pembicaraan yang lebih detail di record yang lalu, teman-teman bisa refer ke recording-recording yang lalu, ada 3 recording yang lalu ya teman-teman. Nah, terus kemudian juga eh, eh,
Yang baru dari area ini adalah ternyata strike through masih ya, highlight masih, Masih. Mm-mm. masih bisa dipakai. Itu thank you Coach Morgan udah sampaikan itu. Tadi juga highlight dari part ini adalah ya kita memang dikasih pilihan-pilihan yang susah dan mirip gitu. Itu ya di sebelumnya juga sempat kita bicarakan ya hal seperti itu. Ya. Terus juga Coach Morgan tadi notice benar bahwa ini bukan tentang kompetensi saja. Jadi kita mesti paham code of ethics ya. Di dalam code of ethics itu highlightnya yang sering muncul adalah konflik of interest. Misalnya saya punya perusahaan, tapi saya seorang coach juga. Apakah saya bisa nge-coach? Tidak boleh, boleh tapi dan seterusnya itu. Atau model kayak power game ya, apa setelah 3 sesi, ya gitu. HR bertanya gitu, 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 model begitu. Terus yang part yang lain adalah selain conflict of interest adalah boundaries dan confidentiality ya, yang seperti barusan ya boundaries dan confidentiality. Ya. Jadi klien berbicara bahwa dia ingin menyakiti seseorang dengan waktu yang jelas apa yang harus kita lakukan gitu. Atau hukum hukum eh, ada yang kalau dipanggil hukum ya diminta oleh hukum kita harus serahkan juga itu datanya. Pengadilan ya keputusan pengadilan meminta coach untuk menceritakan ya kita masih ceritakan. Model begitu-begitu teman-teman. Jadi silahkan didalami dan semoga sukses. Nah, ini kita punya record holder di call ini semoga menular ke yang lain. Congratulate ya. Coach Morgan tidak hanya ICC tapi record holder sekarang. Berapa hari Coach dari lulus level 1 tuh? Ujiannya ya? Ya ujiannya kan langsung lulus ya hari ujiannya. Oh, berapa hari ya? Atau bulan. Level satu kan, ya, level satu itu kan selesai 28 Mei kalau Oke. batch saya. Ya, Ujianku 17 Juni. sebulan. Mei, Juni. 28 kurang 28 ke Mei, 17. Iya. 17 Juni. Iya. Iya. Heeh. Ya. Itu Heeh. ngejar 100-nya itu yang luar biasa. Ya, congratulations ya Coach Morgan sudah memecahkan banyak rekor ini. Nah, Thank menjadi you, Coach penyemangat Ahmad. buat kita semua. Ya. Pak, sebelum ditutup ada teman-teman mau sampaikan sesuatu atau mau bertanya, monggo. Cukup ya. Moga-moga membantu. Saya cuma mau bilang thank you aja Coach Morgan, Coach Harbas buat Thank Sama-sama you, Coach Coach Janto. Morgan. insight, Thank Ya, you. Ya, tips, and makasih the banyak. way ya, ini jadi lebih punya arahan lah, mesti ngapain gitu, kebayang. Kalau nggak, waduh, ya, PR banget. ya. Sama-sama Coach Thank Janto. you. Moga-moga Thank you, bermanfaat. Sama-sama, coaches. Thank sama-sama. you. Ya, So, kita Thank you. kita akhiri ya. Aman ya. Kayak mau nutup coaching aja. Aman. Nah, tapi kita foto dulu. Minta tolong difoto siapa yang bisa. Coach Meta bisa bantu foto atau Coach Feli. Boleh, boleh. Ya. Gayanya apa nih? Gini, gini. Empat, empat, empat. 4 tuh apa ya, Coach? Ini sharing session keempat. Oh, Oke, sharing session keempat. Gak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, tenang. oke. Milih siapa presiden nomor 4 ya? Iya, silakan Coach Meta. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Coach Meta. Ya, selamat Ya, berkegiatan lagi teman-teman. Semangat dan Coach Morgan aja bisa, kita semua bisa ya. Thank you ya, Ya, teman-teman. Makasih terima ya, kasih sekali. Coach Morgan, Coach See you, Thank you, Harbas. everyone. Coach. Makasih Pak Thank Agus you. Minus Good lainnya night. ya. Sama-sama. Semuanya. Thank Ya, you. Selamat thank you. malam. Selamat malam. Malam.